Anggap aja ini obrolan santai bareng teman tongkronganmu. Bedanya, teman kamu yang satu ini paham banget soal gizi. Siap dapat wawasan baru tanpa pusing kepala? Nyalain audionya. Ini dia, Podcast Sehat Bergizi. Terkait konsep sehat gitu. Jadi sebenarnya sehat itu tuh apakah kemudian ketika kita ditanyakan kabarmu bagaimana dan kita menjawab kabar saya baik, sebenarnya itu sehat yang sebenarnya atau seperti apa gitu? Kebanyakan dari kita tuh nanya dengan aku nggak lagi sakit, aku nggak lagi luka, sehat, alhamdulillah aku sehat, gitu kan kebanyakan orang. Padahal kalau dari WHO sendiri, maka sehat itu adalah keadaan baik atau utuh itu tuh secara fisik. Itu kan jasmani ya, mental dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. Gitu. Kompleks ya. Komprehensif. Secara fisik, tapi juga mental dan sosial. Itu kalau lagi utuh kita berfungsi dengan baik segalanya itulah dinamakan sehat. Tapi ya kadang kalau ditanya kabar ya simpel doang ya jawabnya. Ternyata WHO pun atau juga undang-undang kesehatan pun itu juga membahas sehat itu ya tadi komprehensif, nggak cuma secara fisik yang lagi sakit atau nggak cacat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kategori dikatakan sehat ini tuh komprehensif banget ya Mbak. Dia mencakup 3 hal tadi yang besar. Dan tapi berarti untuk menuju sehat atau dari 3 hal ini tuh kalau ada yang timpang berarti udah nggak masuk kondisi sehat sebenarnya. Atau kalau secara definitif mungkin kondisi kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja itu kan nggak kelihatan secara fisik ya. Kalau kondisi mental seseorang nggak baik-baik aja itu atau mungkin lagi tidak bisa beraktivitas secara baik atau secara mentalnya itu ada hal yang mengganggu, kan ada gangguan kejiwaan ataupun juga lagi ada kendala psikosomatis, itu kan di fisik yang dirasakan juga akibat dari psikis yang lagi nggak oke. Ternyata emang saling berkaitan. Dan kalau misalkan fisik maupun psikis lagi ada salah satunya atau mungkin dua-duanya nggak oke, sosial kita juga akan gampang terpengaruh jadi nggak oke juga. Ternyata emang itu saling berkaitan gitu sih. Dan semoga ya kita mengupayakan sehat salah satu, 2, kemudian semuanya itu akan saling berkaitan juga. Kalau diupayakan baik tuh akan mudah juga ngefek baik ke yang lain juga. Nah, ngomongin soal sehat tadi nih Mbak, dalam Islam tuh gimana sih mengatur tentang kita supaya kemudian bisa sehat dengan maksimal menuju pengertian WHO tadi nih Mbak. Sebenarnya dari Islam tuh mengaturnya seperti apa sih Mbak? Kalau dari segi mengaturnya itu bisa banget kita rujuk ke bagaimana Rasulullah dalam pola hidup kesehariannya. Dalam beliau menjaga ruhiyah spiritualnya juga, menjaga hubungan akhlaknya kepada sesama dalam sosialnya, dan juga dalam pengaturan makan yang hadisnya kan juga ada sepertiga istilah lambung itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, itu agar kita tidak makan berlebihan. Terus konsep-konsep yang lain contohnya makanlah sebelum kamu terlalu lapar dan juga berhentilah sebelum kamu terlalu kenyang, kayak gitu. Terus ada satu sih hadis yang menurutku bisa memotivasi kita, generasi ataupun anak muda ataupun ya seluruh umat Islam gitu ya, agar punya pola hidup sehat. Ada salah satu hadis dari riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mungkin ada sebagian yang udah sering dengar, ada yang belum, Ilan juga bisa aja udah atau belum. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Kuat di sini itu ulama-ulama tuh nggak cuma mengartikan kuat yang kita ketahui ya kayak sanggup mengangkat sekian kilogram dan sebagainya. Tapi kuat di sini tuh komprehensif, kuat secara fisik, kuat secara mental, secara iman, secara ekonomi. Nah itu ternyata sangat komprehensif itu tuh, dan kita berupaya agar kita bisa menjadi mukmin yang kuat dalam segala hal itu tuh. Tapi menjadi kunci juga tadi ternyata 3 hal tadi berkaitan, fisik, psikologis atau mental dan juga sosial. Yang itu perlu kita juga gimana biar bisa sehat di hal-hal itu semua. Yang semoga dengan itu bisa produktif, ekonominya pun bisa kuat juga. Jadi jadi motivasi bisa banget nih buat kita semua mukmin pemuda Islam gitu. Berarti kalau yang Ila tangkap tadi WHO mencakup 3 hal itu. Kemudian ketika kita berbicara terkait Islam, ada satu hal yang menjadi penting, yaitu adanya iman yang kemudian masuk dalam
tiga hal ini, Gitu ya. iya, di tengah-tengah atau kemudian menjadi dasar, baru kemudian kalau semua hal itu sudah terpenuhi dan dikatakan sehat, maka ketika dia mencari perekonomian dalam hal ini bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, itu dampaknya akan semakin luas berarti ya, kebermanfaatan sehat yang dihasilkan. Ternyata memang bisa ngefek antara kondisi sehat fisik, sehat mental, sehat ekonomi dan lain-lain dengan kebermanfaatan. Kan kita itu ya pengen jadi prioritas ya, yang prioritas gitu sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu menurutku saling berkaitan dan ketika kita berupaya mengikhtiarkan agar sehat seluruhnya, itu akan menjadi powerful banget, produktif untuk diri dan untuk orang lain juga. Gitu. Tadi kan Mbak udah nyampein tuh terkait bagaimana kemudian Rasulullah konsep sehat beliau. Nah, bagi para Gen Z nih ya Mbak, kemudian termasuk tim-tim yang begadang gitu ya, lebih banyak begadangnya, apalagi nutrisi dalam makan tuh lumayan jauh, tim-tim junk food. Sebenarnya bagaimana sih kemudian tips buat para Gen Z untuk sampai ke tahap sehat tadi gitu? Berarti kan memang dalam keseharian perlu memperhatikan asupan-asupan dari aspek-aspek tadi ya. Ternyata perlu memperhatikan kesehatan fisiknya iya, kesehatan sosialnya iya, kesehatan mentalnya juga iya gitu. Oh ya, berarti sebelum untuk ke arah itu harus tahu dulu status dirinya, status gizinya, atau mungkin status berat badannya. Ketika itu belum ideal, diupayakan untuk ideal dulu, karena pasti yang terlalu berlebihan itu nggak baik di atas batas ataupun di bawah batas normal itu. Nah, mindset yang perlu diperbaiki adalah nggak cuma fokus biar badannya bagus, ramping, langsing, kelihatan oke, gagah dan lain-lain. Nah, selain dari itu yang perlu dikuatkan adalah alasan-alasan yang lebih menguatkan, kayak misalkan agar punya hidup sehat atau pola hidup yang lebih sehat, sehingga efek jangka panjangnya itu banyak gitu loh. Misalkan postur tubuh yang lebih baik, kepercayaan diri yang lebih baik, terus akan mudah terhindar dari berbagai penyakit, apalagi yang makin kompleks saat ini. Gen Z banyak banget tinggi ya, kanker ginjalnya, penyakit jantungnya, kemudian diabetesnya, itu penyakit-penyakit tidak menular tuh makin banyak nih di anak-anak muda. Jadi perlu anak-anak muda tuh lebih aware lagi, dan tadi yang dijadiin motivasi itu bisa banyak loh sebenarnya. Dan pertimbangkanlah dan pikirkanlah agar jangka panjang atau di masa tua kita tuh kita nggak kena getah dari akibat kita pola makan sembarangan ataupun nggak mengatur pola hidup. Pola hidup kan macam ya, pola tidurnya, pola makannya, pemenuhan cairannya dan lain-lain kayak gitu. Nah itu perlu diperhatiin. Kasih Allah nikmat nih, tubuh yang sempurna, organ tubuh yang baik, berfungsi dengan baik. Maka sebaiknya kita menjaganya sebaik mungkin agar bisa kita manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari dan juga untuk bermanfaat, untuk beramal soleh, beribadah, sehingga sampai usia kita tua itu kita masih dalam kondisi kesehatan yang baik dan nggak merepotkan banyak orang. Ya, meskipun penuaan itu pasti akan terjadi, tapi kan kita akan terhindar dari berbagai penyakit-penyakit, apalagi yang bisa komplikasi dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi nih lah, untuk kita masih muda nih, jadi kita sebagai perempuan juga calon ibu. Benar banget. Kita yang akan nanti hamil, menyusui, kemudian memberikan asupan yang terbaik buat anak-anak dan seterusnya. Kan dalam Al-Quran gitu ya, di surat An-Nisa ayat 9 tuh, janganlah kita tinggalkan generasi setelah kita tuh lemah. Iya. Pun itu luas juga ya, komprehensif lemah dalam hal apapun, tapi dari kesehatan pun itu perlu diperhatikan juga. Menjadi indikator. Misalkan kita pas hamil, menyusui itu kurang memperhatikan kesehatan diri gitu ya, asupannya dan lain-lain, nanti akan melahirkan bayi yang BPLR, terus habis itu rawan stunting, sedangkan stunting juga bisa ngefek ke IQ yang lebih rendah daripada yang lain, yang normal, nanti ngefek ke produktivitas lanjutan anaknya, atau rentan sakit, itu kan juga akan melahirkan generasi yang lemah, yang naudzubillah kita hindari gitu. Jadi penting banget untuk kita aware sama kesehatan dan mulailah berpola hidup lebih sehat gitu. Pelan-pelan, perlahan, sedikit demi sedikit sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing agar bisa lebih sehat lagi. Semoga asupan hari ini bermanfaat. Kasih like kalau suka, dislike aja kalau enggak. Yuk, lanjut diskusi dan drop saranmu di kolom komentar.